Halo semua, selamat datang di podcast Kelompok 7. Saya Fatia Rahma, di sini saya sebagai host. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius dan relevan, yaitu bahaya kecanduan judi online. Judi online telah menjadi fenomena yang semakin meluas ya di era digital ini. Banyak orang terjebak dari pelajar hingga pekerja. Apa sih yang begitu memikat dan apa ya dampaknya? Sama saya dan 3 narasumber yang akan memberikan pandangan dari 3 perspektif yang berbeda, mulai dari pengalaman pribadi, psikologi, dan dari agama. Mari kita sambut narasumber yang pertama. Ada Resto Erlangga, seorang mahasiswa yang pernah terpapar judi online. Lalu narasumber yang kedua, Magdalena, yang akan membahas pengaruh buruk dari judi online dari sudut pandang psikologi. Dan narasumber yang ketiga, Muhammad Zafran, yang akan memberikan pendapatnya tentang judi online dari sudut pandang agama. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Menurut kalian apa sih itu judi online? Kenapa sih fenomena ini tuh makin lama tuh makin meluas? Kalau menurut data, judi online itu merugikan ribuan orang ya setiap tahunnya. Nah, pendapat kalian gimana nih? Kenapa ini tuh bisa jadi masalah yang sakit? Saya dulu terjebak judi online karena penasaran dan juga saya ingin kaya secara instan lah. Awalnya memang diberikan kemenangan dulu, tapi lama kelamaan tidak ada, malah saya kehilangan lebih banyak dari itu. Judi online memberikan ilusi kontrol, seolah-olah kita akan diberi kemenangan terus, padahal peluang kemenangannya sangat kecil atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Ya, Mati terus berarti ya? Ya, terus. Jadi kecanduan. Biasanya nih, kok ada pola tertentu gak yang membuat seseorang tuh tertarik ke judi online? Biasanya judi online tuh memanfaatkan kayak iklan-iklan di media sosial. Biasanya Di website, influencer ya? Influencer. Tiba-tiba apa nih pada penasaran, Iya. awalnya coba-coba gitu, dapat nih menang ya, terus tuh kayaknya mungkin setelah itu kecanduan. Berarti iklannya tuh bisa di mana aja ya? Iya. Aja. Mari kita bahas lebih dalam dampaknya. Menurut Lena, apa saja sih bahaya kecanduan dari judi online ini kalau dari sisi psikologi gitu? Kalau dari sisi psikologi, kecanduan judi online serupa dengan kecanduan besar. Otak melepaskan dopamin setiap kali seseorang menang. Jadi menciptakan rasa euforia sementara yang itu memotivasi mereka untuk main kayak gitu. Ada gak kasus kecanduan itu berujung sampai kriminal kayak mencuri, sampai membunuh? Ya banyak kasus seperti itu. Mereka yang kecanduan sering mengambil keputusan impulsif, termasuk tindakan kriminal. Kalau dari sisi keluarga ada gak dampaknya ke hubungan sosial? Saya pernah melihat keluarga hancur gara-gara judi online karena salah satu anggota keluarganya yang candu judi online sering menjual-jual barang gitu. Jadi ya sangat hubungan keluarga. Tetangga juga sering tuh ada yang sampai berantem gara-gara kejebak pinjol buat main judi. Bahkan bisa ngutang ke sana sini cuma buat judi. Dan itu tuh pasti keluarganya juga repot ya. Iya, repot ini. Dirugikan sekali. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari sisi agama nih, Zafran, bagaimana pendapat Islam terhadap judi, termasuk judi online? Ya sih, dalam Al-Quran itu Allah tuh berfirman ya di surah Al-Maidah ayat 90 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Karena judi ini ya menghancurkan moral manusia gitu. Jadi buat manusia tuh hilang akan moralitasnya. Terus buat mereka tuh lupa akan tanggung jawab pada keluarganya atau dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian yang besar.
Terus juga ada hadis yang menyebutkan seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi qalbihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala aqamiza falyatasaddaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4080, 4860, Muslim nomor 1647. Insya Allah ternyata terbukti ya secara dalil gitu ada sebenarnya kalau misalnya judi itu sangat-sangat merugikan. Sekarang ada nggak ya kira-kira dari sudut pandang agama nih cara seseorang yang sudah terjerat itu agar bisa keluar gitu? Ya, saya juga sering ya kayak nerima curhatan atau membantu teman-teman yang kena canduan gitu, canduan judi online. Terus mungkin sih pertama ya memperkuat keimanan melalui ibadat. Jadi nggak semerta-merta cuman misalkan di kamar sendirian. Biasanya kalau kayak gitu tuh kepancing tuh untuk gabut nih ngapain ya, main judi kali ya. Tuh, jadi kita harus memperkuat keimanan melalui ibadat. Terus kedua, mencari komunitas yang mendukung untuk menjauh dari lingkungan buruk ya, teman-teman yang hobinya baik kayak olahraga atau apa. Terus kalau ada yang ngajakin harus mulai ditolak gitu pelan-pelan gitu. Peran keluarga juga pasti penting lah ya dalam membantu seorang keluar dari gerakan judi ini. Apa tindakan yang bagus untuk keluarga membantu misalnya ada yang terjerat itu? Keluarga tentunya harus memberikan dukungan dorongan mereka untuk mencari bantuan profesional dan meningkatkan diri kepada agama. Berarti saling berkaitan ya. Baik, diskusi kita hari ini sangat membuka mata tentang bahaya kecanduan judi online. Terima kasih kepada narasumber atas pandangan dan pengalaman yang telah dibagikan. Pesan terakhir dari saya, hindari judi online, jadikan hidup kita lebih bermakna tanpa godaan yang merusak. Sampai jumpa di episode berikutnya.